Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya dalam perkuliahan metode numerik. Hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-6 dan untuk pertemuan ke-6 ini Bapak buat rekaman ya karena hari ini Bapak sedang ada di luar kota sehingga tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan perkuliahan secara luring. Tapi mudah-mudahan dengan video ini kalian bisa belajar secara mandiri dan tidak mengurangi esensi dari perkuliahan metode numerik ya di pertemuan yang ke-5. Untuk pertemuan yang ke-5 ini ya kita akan masuk pada topik yang baru dan ini lanjutan dari apa yang sudah kita pelajari di pertemuan yang ke-5 yaitu tentang menyelesaikan sistem persamaan linear. Di pertemuan sebelumnya, di pertemuan 5 kita membahas dua metode yang digunakan untuk mencari atau menyelesaikan sistem persamaan linear, yaitu dengan menggunakan eliminasi Gauss naif, ya. Kemudian yang kedua, eliminasi Gauss dengan pivoting. Nah, di pertemuan 5, kalian menggunakan dua metode tersebut yang berdasarkan pada operasi baris elementer. Bapak harap topik yang disampaikan di pertemuan 5 bisa difahami dengan baik. Untuk pertemuan hari ini, yaitu kita akan mencari solusi sistem persamaan linear dengan metode iterasi Jacobian dan Gauss Seidel. Jadi ada dua metode yang akan kita gunakan untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear. Nah, yang pertama adalah kita menggunakan metode lelaran Jacobi. Ya. Nah, di atas itu adalah bentuk umum ya dari sistem persamaan linear and variabel. Ini sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Nah, bagaimana kita mencari ya nilai dari X1, X2, X3 ya sampai dengan Xn yang tergantung dari berapa jumlah variabelnya atau jumlah persamaannya. Nah, kita lihat masing-masing per persamaan ya. Jadi ada persamaan pertama itu di baris yang pertama ya dari bentuk umum yang di slide ini. Jadi kita bagi per baris ya baris pertama itu persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua itu baris kedua. Kemudian persamaan ketiga itu baris ketiga. Dan seterusnya ya sampai persamaan ke N itu untuk baris ke N. Nah, bagaimana prinsip lelaran Jacobi ini bekerja? Nah, untuk mencari X1 ya kita akan gunakan persamaan pertama. Ya, sehingga kita bisa mencari X1 ya itu sama dengan B1 dikurangi ya A12 X2 ditambah A13 X3 ditambah titik-titik ditambah A1N XN ya
dibagi A11. Jadi kita gunakan X1, mohon maaf, kita gunakan persamaan 1 ya untuk mencari X1. Nah, selanjutnya untuk mencari X2 ya kita gunakan persamaan kedua ya. Jadi sehingga X2 sama dengan B2 dikurangi A21 X1 ya, ditambah A23 X3 ya, ditambah titik-titik tambah A2N XN dibagi A22. Ya, jadi kita gunakan persamaan kedua ini untuk mencari X2. Bagaimana kita mencari X3? Ya kita gunakan persamaan ketiga. Jadi X3 sama dengan B3 dikurangi A31 X1 ditambah A32 X2 ditambah titik-titik tambah A3N XN dibagi A33. Nah, begitu polanya ya. Jadi kita mencari X1 guna, dengan menggunakan persamaan pertama, cari X2 dengan menggunakan persamaan kedua, mencari X3 dengan menggunakan persamaan ketiga. Seterusnya ya, jadi untuk mencari secara umum, untuk mencari XN ya kita gunakan persamaan ke N. Nah, ini bentuk umumnya ya. Jadi XN itu sama dengan BN dikurangi AN1 X1 ditambah AN2 X2 ditambah titik-titik ANN min 1 XN min 1 dibagi dengan ANN ya dengan syarat ANN tidak sama dengan 0. Nanti akan muncul pertanyaannya. Kita akan mencari X1. Tetapi di sini kita perlu nilai X2, X3, dan seterusnya. Padahal X2, X3, dan seterusnya belum ada. Berarti kita nanti perlu adanya eh, tebakan awal. Ya. Nah, jadi dalam proses mencari X1, ya kita perlu nilai X2, X3, sampai dengan XN. Nah, bagaimana nilai X2, X3, dan seterusnya itu didapatkan? Nah, maka kita perlu adanya sekali lagi tebakan awal. Dalam hal ini ya, jadi tebakan awal untuk X1, tebakan awal untuk X2, tebakan awal untuk X3, sampai dengan tebakan awal XN. Jadi dalam mencari X1 kita gunakan tebakan awal X2, tebakan awal X3, ya, seterusnya ya, ya sampai tebakan awal untuk XN. Ya, tentu tebakan awal ini akan berpengaruh nanti terhadap jumlah lelaran yang didapatkan. Kalau tebakan awal ini mendekati ya solusi yang dicari, nanti lelaran yang terjadi jumlahnya tidak banyak. Tapi kalau tebakan awalnya terlalu jauh ya dari solusi yang seharusnya, itu akan terjadi lelaran yang cukup banyak. Maka di sini kita perlu melihat karakteristik dari sistem persamaan linear yang diberikan. Nah, secara umum iterasinya seperti ini ya. Jadi untuk mencari X1 kita gunakan tembakan awal untuk X2, tembakan awal untuk X3, kemudian tembakan awal untuk XN ya. Kemudian untuk mencari X2 ya, kita gunakan tembakan awal X1 ya, tembakan awal X3, kemudian tebak eh,
tebakan awal XN, dan seterusnya. Ini untuk di lelaran pertama. Ya, ya. Kalau kita lihat dari formulanya tidak terlalu rumit ya. Karena dalam metode numerik ini seperti yang disampaikan di awal, ya, kita mencari atau kita menggunakan ya metode yang sederhana ya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks ya. Jadi metode yang digunakan adalah aritmatika, perkalian, ya, pembagian, penambahan, ya, pengurangan, itu sederhana ya, seperti itu. Ya, ini untuk di lelaran pertama. Nah, hasil yang kita dapatkan di lelaran pertama ini, ya, jadi nilai X1 di lelaran pertama, nilai X2 di lelaran pertama, kemudian seterusnya sampai nilai XN di lelaran pertama ini akan kita gunakan untuk mencari ya nilai X X1 dan seterusnya untuk lelaran kedua ya. Ya. Jadi nilai X1 di lelaran kedua itu akan kita gunakan nilai-nilai yang ada di lelaran pertama. Nilai X2 di lelaran kedua juga kita gunakan gunakan nilai-nilai yang kita dapatkan di lelaran pertama dan seterusnya ya. Jadi lelaran pertama kita gunakan tebakan awal ya. Lelaran kedua kita gunakan nilai-nilai yang kita dapatkan di lelaran pertama. Sekali jelas ya. Mudah-mudahan bisa diikuti. Kalau masih belum jelas bisa diulang ya videonya. Nah, sehingga secara umum untuk iterasi ke N ya, untuk iterasi ke N, nilai dari X1 ya pada ya 1 plus K ya pada lelaran ke 1 plus K ya itu nanti sama dengan B1 dikurangi A12X2K ya ditambah A13X3K ditambah titik-titik tambah 1N XNK ya dibagi dengan A11 ya dan seterusnya ya sehingga secara umum di sini nilai dari XN ya pada lelaran ke 1 plus K ya itu sama dengan BN dikurangi AN1X1K ditambah A2 AN2X2K ditambah titik-titik tambah ANN min 1 XN min 1K dibagi dengan ANN ya dengan K-nya dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, kalau kita buat ini ke dalam bentuk eh, sigma ya, kita lihat ya polanya seperti apa. Jadi XI K+1 ini bukan pangkat ya, hati-hati ya. Jadi XI ini lelaran ke K+1 sama dengan BI ya, sama ya. Gitu. XN BN I XI BI ya dikurangi sigma ya dari AIJ XJ lelaran ke K. J-nya dimulai dari 1, tetapi J-nya tidak sama dengan I, itu sampai dengan ke N. Ya. Dibagi dengan AII. K-nya itu dimulai dari
nol, satu, 2, dan seterusnya ya. Oke, ini eh, bentuk umum untuk iterasi yang akan kita gunakan dalam Jacobian method ya. Nah, tadi ya, untuk memulai iterasi kita akan memberikan tebakan awal. Ya. Jadi kita bisa memberikan tebakan awal atau di soal diberikan tebakan awalnya. Ya. Tapi kalau kita diminta untuk memberikan tebakan awal, maka kita perlu melihat karakteristik dari sistem persamaan linear tersebut. Ya. Kalau eh, eh, nilai ya kanannya itu ratusan, ya kemungkinan solusinya itu puluhan, nah, seperti itu ya. Jadi kita coba tebakan awal yang memang mendekati solusi yang dicari supaya nanti lelaran yang didapatkan tidak banyak ya. Nah, ketika kita bicara tentang iterasi atau lelaran itu kan sesuatu yang dia terus eh, terjadi ya, sehingga kita perlu kriteria untuk menghentikan ya lelaran tersebut ya. Maka di sini kita menggunakan epsilon ya. Jadi kalau misalkan nilainya itu sudah kurang dari epsilon untuk ya eh, semua i ya. Jadi eh, kita menggunakan semua eh, nilai yang didapatkan ya. Tidak hanya salah satu saja, tapi untuk semuanya. Jadi kalau misalkan kita diberikan soal mencari solusi dari sistem persamaan linear tiga variabel, maka ini error ya, error relative approximation-nya atau GRH-nya itu untuk masing-masing ya nilai, jadi X1, X2, X3 itu semuanya harus kurang dari epsilon. Ya, jadi nanti kita harus mempertimbangkan ketiganya supaya kita bisa menghentikan. Ya. Karena bisa jadi ya untuk X1 dia sudah selesai, ya. Tetapi untuk X2 dan X3 misalkan belum selesai. Nah, itu berarti belum selesai. Jadi diusahakan atau kita targetkan di X1 selesai, di X2 selesai, kemudian di X3 selesai. Baru kita katakan iterasinya tuh berhenti. Ya. Jadi kita membandingkan ya di sini eh, error relative approximation-nya dengan epsilon yang diberikannya. Nah, oke, kita akan mencoba ya menggunakan Jacobian iteration ini untuk menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel yang diberikan di slide ini ya. Kita akan menggunakan Excel ya seperti biasa ya. Ya, silakan kalian membuka Excel-nya ya. Kita akan copy terlebih dahulu ya soalnya. Hmm, kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel berikut ya dengan menggunakan Jacobian iteration ya. Gelaran Jacobi.
Oke. Eh, kita akan buat kolom-kolomnya ya. Yang pertama itu iterasi ke ya, iterasi ke, kemudian nilai dari C1 ya, ini karena sistem persamaan linearnya menggunakan variabel C1, C2, C3 yang kita tuliskan C1, C2, C3 ya. Ini opsional ya kalau misalkan kalian menuliskan dalam variabel X1, X2, X3 tidak salah. Kemudian setelah itu kita akan menghitung GRH-nya atau galat relatif hampiran atau error relative approximation-nya ya untuk masing-masing ya, C1 ya, dan C2, kemudian C3 ya. Setelah itu kita akan coba bandingkan ya dengan nilai di sebelah kanannya ya. Kita gunakan istilah nilai kanan di barisan pertama ya, kemudian nilai kanan di barisan kedua, kemudian nilai kanan di barisan ketiga. Ini untuk mengecek ya apakah mendekati ya dengan atau sudah eh, sama ya dengan nilai kanan. Nilai kanan itu yang ini ya, 3.300 ya, kemudian 1.200 ya, 2.400 ya. Kemudian selanjutnya adalah kita ingin melihat ya status dari masing-masing tadi ya, error relative approximation apakah sudah sesuai dengan kriteria yang diberikan. Nah, epsilonnya belum ya. Nanti kita akan tambahkan ya epsilonnya. Epsilonnya seperti biasa ya, kita coba eh di sini ya dengan epsilon seperti biasa ya 0,001. Jadi eh, keterangan untuk C1 kita lihat masing-masing terlebih dahulu ya. Kemudian nanti kita lihat statusnya ya. Status secara keseluruhan. Sebelumnya kita tuliskan terlebih dahulu ya. 17, -3, -1, 3.300, -3, 18, -6, 1.200, kemudian -4, -1, 12, 2.400. Ya, jadi kita buat augmented matriksnya itu. Diulangi lagi 15, -3, -1, 3.300, -3, 18, -6, 1.200, -4, -1, 12, 2.400. Oke, kita lihat ya, apakah di sini diberikan tebakan awal, ternyata tidak ya, berarti kita perlu ya mencoba-coba ya. Trial and error kira-kira
tebakan awalnya berapa ya, eh, yang mendekati ya, mendekati solusi yang dicari. Kita mulai dari iterasi ke nol yang diisi dengan tebakan awal. Misalkan kita isi ya tebakan awalnya, kita lihat ya karakteristik dari SPLTV-nya di sini ribuan ya. Ribuan, ada kemungkinan ya jawabannya itu atau solusinya ratusan ya. Kita coba dengan angka 200 misalkan ya. Jadi misalkan flat ya 200 200. Nah, kita gunakan tebakan awal 200 200 200 ya untuk masing-masing ya. Nah, eh, untuk error relative approximation-nya ini belum bisa kita isi ya karena untuk mencari error relative approximation itu kita perlu dua nilai ya, C1 lama dengan C1 baru, C2 lama dengan C2 baru, C3 lama dengan C3 baru. Ya. Jadi ini belum bisa kita isi. Ya, error relative approximation di iterasi ke nol belum bisa kita cari. Tapi nilai kanan ini bisa kita cari ya. Nilai kanan kita cari ya. Jadi 15 C1 berarti 15 dikalikan C1 ditambah -3 dikalikan 200 ditambah -1 dikalikan 200 ya. Ini 2200 ya. Ya, walaupun masih jauh dari 3300 tidak apa-apa ya. Ini karena namanya tebakan awal ya, trial and error ya. Kemudian selanjutnya untuk nilai kanan di barisan kedua dengan C1, C2, C3 hasil tebakan awal ya. Ini -3 dikalikan 200 ditambah 18 dikalikan 200 ditambah -6 dikalikan 200 ya. Ini hasilnya 1800 ya. Selanjutnya untuk nilai kanan di barisan ketiga ini -4 dikalikan 200 ditambah -1 dikalikan 200 ya, ditambah 12 dikalikan 200 ya. Kita enter ya, nilainya adalah 1400. Nah, selanjutnya untuk keterangan ya, apakah ini berhenti atau lanjut, ini belum bisa kita berikan ya, karena eh, berhenti atau lanjutnya itu bergantung dari nilai error relative approximation. Di sini di iterasi ke nol, error relative approximation-nya belum ada, sehingga keterangan C1, C2, C3, dan status itu belum bisa kita isi ya di iterasi yang pertama, di iterasi yang ke nol. Kita lanjut ke iterasi yang selanjutnya ya. Nah, di iterasi yang pertama ini kita menggunakan tembakan awal yang sudah kita berikan ya di iterasi nol ya. Bagaimana mencari X1? Nah, ini kita lihat di slide PPT ya. Jadi untuk mencari X1 itu adalah B1 ya. B1 dikurangi A12 X2 tebakan awal dikurangi A13 X3 tebakan awal dan seterusnya ya. Atau eh, bentuk umumnya tergeser ya. Ya,
seperti ini ya. Oke, kita coba ya. Nilai C1 itu sama dengan ya, dia mencari C1 dari baris pertama ya. Jadi 3.300 ya dikurangi dikurangi -3 ya dikalikan C2 ya ditambah -1 dikalikan C3 200 ya ditutup dibagi 15 ya. Ya, seperti itu. Jadi untuk mencari C1 itu 3.300 dikurangi ya -3 dikalikan 200 ya ditambah ya, eh, -1 dikalikan 200 kemudian nanti semuanya dibagi dengan 15 ya. Oke. Sini, tutupnya di sini. Nah, nah gitu ya. Jadi C1-nya 273, sekian. Mencari C1 dari baris pertama. Kemudian mencari C2 itu dari baris kedua ya. Jadi eh, 1.200 dikurangi -3 dikalikan 200 ya ditambah -6 dikalikan 200 ditutup ya dibagi dengan 18. Hasilnya adalah 166. Jadi lihat lagi ya. Jadi untuk mencari X2 kita menggunakan persamaan kedua. Kita ulangi ya. Biar ya. Jadi untuk mencari C2 ya. Oke. Sama dengan kita buat kurung buka 1.200 dikurangi -3 dikalikan 200 ditambah -6 ya dikalikan 200 ya. Ya, kita tutup dibagi dengan 14. Hasilnya adalah 166,67. Ya, mudah-mudahan bisa mengikuti ya. Selanjutnya kita mencari C3 ya. Cari C3 kita gunakan persamaan yang ketiga. Ya. Sehingga C3 itu sama dengan ya 2.400 ya dikurangi -4 dikalikan C1
tambah -1 dikalikan C2, kita tutup lagi, dibagi 12. Ya, sini ada 283. Ya, ya mudah-mudahan bisa eh, mengikuti ya. Oke, nah selanjutnya karena kita sudah punya nilai C1, C2, C3 yang lama maupun yang baru ya, kita bisa mencari error relative approximation-nya. Apa error relative approximation-nya? Ya, ini kalau kita lihat di slide-nya adalah jadi X baru dikurangi X lama dibagi dengan X baru, kita ambil absolute-nya ya. Jadi sama dengan absolute ya. Jadi X baru ya, jadi C1 baru dikurangi C1 lama ya, kurungnya kita tambah lagi dibagi dengan C baru. Nah, ini untuk error relative approximation ya, C1-nya adalah 0,268293. Selanjutnya untuk error relative approximation C2 ya, absolute value dua kali ya. C baru dikurangi C lama dibagi dengan C baru ya. Ini 0,2. Kemudian untuk error relative approximation C3 absolute value ya, dari C3 baru dikurangi C3 lama dibagi C3 baru. Oke. Selanjutnya ya, eh, untuk nilai kanan ya dari setiap persamaan, nah ini juga bisa kita cari ya, tetapi di sini harus hati-hati ya, karena kalau kita select kemudian drag outside ke bawah, ini akan terjadi perubahan nilai. Maka kita harus membuat nilai-nilai yang di sini ya di augmented matrixnya itu diam. Gimana caranya? Yaitu dengan eh, menambahkan simbol dolar ya. Jadi yang diam itu adalah nilai yang ini nih. B4 ya, yang B4 ini kita buat dia diam. Kemudian C4 juga diam. Kemudian D4 juga ya. D4 juga kita buat dia diam. Yang berubah adalah nilai dari C1, C2, C3 ya. Yang ini juga sama ya. Kita buat dia diam. Yang B5, C5, kemudian D5. Kemudian yang ini juga sama ya, B6, kemudian C6 dan juga D6 ya. Dan begitupun yang di sini ya. Ini kita buat
diam saja ya, biar nanti mudah selanjutnya ya. Ini yang diam itu eh 4 juga diam ya, karena tidak bergerak. C C4 juga diam ya. Kemudian D4 juga diam ya, D4 juga diam. Kemudian B4 juga diam. Jadi koefisiennya yang diam. Ini juga sama ya. Kemudian B5 itu diam. Kemudian D5 juga diam ya. Kemudian C5 juga diam. Oke. Ini juga sama ya. E6 itu diam. Kita gunakan Fn F4 biar cepat ya. Kemudian B6 juga diam. Kemudian C6 juga diam ya. Dan D6 ya, diam. Oke. Nah, kalau koefisien-koefisien ini sudah dikunci ya, tidak bergerak ya, kita bisa select kemudian drag outside ya. Nah, jadi kalau tadi ya tidak kita buat diam, nilainya menjauh dari solusi dari nilai kanan yang kita cari kan 3.300 ya, kali sudah mulai mendekat ya untuk nilai kanan di persamaan pertama. Yang kedua kita lihat, nah ini coba ya, berarti ada yang salah di sini nih. Um, Betul seperti itu, tapi ini sudah dibuat diam ya. Oke, jadi tidak apa-apa ya. Kita biarkan saja ya. Bisa jadi di end nilai kanan di barisan kedua memang belum berproses ya. Nah, untuk nilai kanan di barisan ketiga ini sudah mulai eh, mendekat ya, mendekat ke eh, nilai kanan yang ada di sini ya, 2.400. Hanya di yang kedua nih masih agak jauh ya. Tapi tidak apa-apa ya. Namanya juga masih berproses. Kita lihat keterangannya ya. Keterangan untuk masing-masing C1 ya, karena kita bandingkan dengan nilai epsilon ya. Jadi kalau nilai epsilonnya itu kurang dari 0,01 itu and ya. Tapi kalau masih belum kurang dari 0,01 kita teruskan next ya. Ini masih next ya. Yang C2 juga sama ini. Kalau nilai error relative approximation C2 kurang dari 0,001 ya kita tuliskan dia and. Tapi kalau masih belum kita teruskan next ya. Kemudian juga sama if error relative approximation C3-nya kurang dari 0,001 ya, ini and. Tapi kalau masih belum itu next. Nah, tadi kita diminta ya untuk mengakhiri kalau misalkan masing-masing ya setiap error relative approximation-nya itu kurang dari epsilon. Nah, ini kan masih masing-masing ya.
Berarti kita harus menetapkan status keseluruhan dengan mempertimbangkan masing-masing status ya. Gimana nih? Ya, berarti kita perlu ada eh, formula lain ya dalam Excel ya, menggabungkan tiga syarat ya, tiga syarat. If, karena ada tiga syarat ya, kita gunakan and ya. If and, and-nya kita gunakan ini aja ya. F10 kurang dari 0,001 jadi, atau bisa juga kalau eh, keterangan C1-nya next ya, keterangan dua keterangan C2-nya next, keterangan C3-nya next, ini C3 harusnya ya. Itu kalian bilang next gitu ya. Atau keterangan C1-nya N, keterangan C2-nya N, keterangan C3-nya N, baru dikatakan N gitu ya. Ini kurang dari 0,001, ini kurang dari 0,001 ya. Kemudian kita tutup ya kalau sudah ada tiga titik koma and, tapi kalau belum next ya. Ini kita ganti ya jadi oke, ini nilai-nilainya sudah ada ya. Kemudian ya kita coba select kemudian kita drag outside ya. Oke ya, kita sudah bisa melihat apa yang terjadi. Nah, di sini status N itu ya mulai kita dapatkan di iterasi yang ketujuh ya. Iterasi yang ketujuh kita sudah mendapatkan status N ya, di mana masing-masing error relative approximation-nya dia sudah kurang dari 0,001 ya. Dan kalau kita lihat ya dari sini solusinya apa? Ya, jadi berdasarkan eh, permintaan soal untuk epsilon kurang dari 0,01 ya, maka solusinya di kesimpulannya X1, X2, X3-nya ada sama dengan ya ini nih kok ya ulangi ya, bukan X1, C1, C2 dan C3 itu sama dengan di iterasi ketujuh ya 284, kemudian C2-nya 218, kemudian C3-nya 312 gitu ya. Nah, kita lihat ya, tebakan awalnya memang mendekati ya, 200, 200, 200, mendekati dari solusi yang dicari. Kalau kita buat lebih dekat lagi, misalkan ya 250, kemudian eh, di sini 300, ya dia akan lebih cepat ya di iterasi ke-6 ya dia selesai ya, di iterasi ke-6 dia selesai. Jadi memang kecepatan dari iterasi untuk mendapatkan solusi berdasarkan kriteria itu tergantung dari tebakan awal yang diberikan. Maka kita perlu cermat ya dalam menentukan tebakan.
Gitu ya. Mudah-mudahan jelas. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini kita lihat ya, ada istilah dominan secara diagonal. Nah, terkadang kita akan mendapatkan lelaran yang tidak divergen. Artinya tidak divergen itu tidak menuju solusi yang dicari, ya. Ini misalkan ada sistem persamaan linear tiga variabel, ya, yang di baris pertama 3x1 plus x2 dikurang x3 sama dengan 1, kemudian di baris kedua 2x1 ditambah 4x2 tambah x3 sama dengan 5, kemudian baris ketiga negatif x1 ditambah 5x2 ditambah 8x3 sama dengan 5. Nah, ini kalau kita lihat dominan secara diagonal, diagonalnya apa nih? 3, 4, 8. Jadi untuk di baris pertama, ya 3 itu dia lebih dari penjumlahan koefisien mutlaknya, mutlak koefisiennya ya. Jadi 1 plus mutlak negatif 1. Dan lebih besar berarti sesuai ya. Kemudian yang kedua juga di baris kedua 4 itu lebih dari penjumlahan koefisiennya ya. Mutlak koefisiennya 2 plus 1. Yang ketiga juga sama. Nah, kalau terjadi seperti ini dia konvergen. Kita akan coba ya, di Excel yang tadi kita buat ya. Kita lihat. Ini 15, 18, 12 ya. Kita akan copy semuanya ya di sheet yang selanjutnya. Kita buat dia tidak dominan secara diagonal. Kita pindahkan baris pertama dengan baris ketiga misalkan ya. Kita copy dulu ya. Baris pertama dengan baris ketiga ya. Pindahkan ya. Pindahkan. Oke. Kemudian. Nah, kita lihat ya. Ini dari iterasi pertamanya sudah ada division by zero ya. Nah, kita lihat kalau kalian terus ya perpanjang, sepertinya nggak akan nyampe-nyampe ya. Kan di sini next terus dan kalau kita lihat ya solusinya juga tidak mendekati ya. Tadi kan 200, 300. Ini angkanya ya agak pesimis ya. Sehingga tadi benar ya, ketika kita menyusun SPL untuk Jacobian iteration, itu kita perlu mempertimbangkan apakah diagonalnya itu dominan, ya, dominan secara diagonal, ya, ya, itu ya. Oke, nah, eh, kecepatan konvergen pada laran Jacobi ini sebetulnya bisa dipercepat, ya. Ya. Bagaimana caranya? Itu dengan kita menggunakan nilai X1 yang nilai XI yang kita dapatkan. Ya. Kalau kita lihat di sini, ya, untuk mencari C1, ya, kita gunakan C2 tebakan awal, kemudian C3 tebakan awal. Dan kita sudah dapat C1. Ya. Yang C2, ya, di sini kita menggunakan C1 yang lama, padahal C1 yang baru sudah ada. Gitu ya. Jadi,
Di lelaran Jacobi ini ya kecepatan konvergennya masih terhitung agak slow gitu ya. Ya, maka di sini Jacobian Gauss-Seidel mencoba untuk memperbaiki lelaran Jacobian ini ya, yaitu dengan menggunakan XI yang baru ya. Jadi kalau sudah dapat yang baru kita gunakan saja, ngapain ya disimpan ya. Nah, ini eh, ya jadi untuk di lelaran pertama kita masih menggunakan tebakan awal ya. X2 tebakan awal, X3 tebakan awal, X4 tebakan awal. Tapi untuk yang X2 ya, X2 di iterasi pertama kita sudah gunakan nilai X1 ya, hasil dari perhitungan di bagian pertama ya. Jadi langsung kita gunakan ya. Jadi tembakan awal untuk X1 itu ya tidak digunakan ya. Kemudian nilai tebakan atau nilai X2 yang eh, kita dapatkan di iterasi pertama itu langsung kita gunakan ya gitu ya. Jadi kalau sudah ada yang baru, ngapain kita menggunakan yang lama? Ya, jadi buang yang lama. Oke ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempercepat ya, mempercepat. Nah, gitu. Di lereng kedua juga sama ya. Jadi lereng kedua di sini X1 di lereng kedua ini kita gunakan ya untuk mencari X2 di lereng kedua dan seterusnya. Ya, secara umum bentuknya seperti ini. Nah, ini modifikasi Gauss-Seidel tadi sudah ada ya, sudah Bapak buatkan. Nah, kalau kita lihat ya divergensinya, kekonvergenannya itu lebih cepat ya, Gauss-Seidel ya dibandingkan dengan iterasi Jacobian. Kalau ini eh, penempatan ya, tadi penempatan dari diagonal dominasi setelah diagonal ya. Kalau dominasi setelah diagonal itu akan lebih cepat ya. Kita akan coba ya menggunakan eh, Gauss Seidel ya. Ini kita copy lagi ini Jacobian. Ini eh, penjelasan tentang dominan diagonal ya. Kemudian kok dilihat di sini Gauss Seidel, Seidel ya. Kita copy semuanya ya. Copy. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah yang di sini nih. Ya, jadi kita gunakan C1 yang baru. Ya, jadi mencari C2 ya, C2 kita gunakan C1 yang baru. Awalnya kita gunakan C9 ya, sekarang kita gunakan C10 atau yang ini. Nah, C10. Untuk C3-nya masih yang lama ya karena C3 yang barunya belum ada. Kita
ya. Nah, 178 ya. Kalau di Jacobian itu 166, tapi di Gauss Seidel 178. Untuk yang C3 ya, C3 sebentar kita ini hapus saja dulu ya biar tidak pusing. Kemudian untuk yang C3 ya kita gunakan C1 C2 yang baru. Ya, berarti di sini kita gunakan C10 ya untuk C1, kemudian D9 ya. C2 kita gunakan yang ini. Oke, kita lihat ya berapa iterasi dia ya. Oke, nice ya. Jadi kita lihat sampai iterasi yang kelima ya. Iterasi yang kelima dia bisa sampai pada kriteria yang kita inginkan ya, yaitu epsilonnya kurang dari 0,001. Dalam artian di sini Gauss Seidel dia lebih cepat ya ketimbang menggunakan Jacobian iteration ya. Karena kita menggunakan nilai C1 yang nilai C yang baru ya. Jadi kalau sudah dapat yang baru langsung kita gunakan. Oke, itu ya untuk materi hari ini. Jadi hari ini kita membahas tentang mencari solusi sistem persamaan linear dengan dua metode, yaitu metode Jacobian iteration, kemudian yang kedua adalah metode Gauss-Seidel. Ya. Nah, untuk tugasnya kalian buat ya sistem persamaan linear 4 variabel, ya bebas, ya silakan. Kemudian kalian selesaikan sistem persamaan linear 4 variabel tersebut dengan menggunakan dua metode yang sudah kita pelajari, ya, iterasi Jacob dan juga eliminasi Gauss-Seidel. Kemudian gunakan epsilon 0,001. Kemudian kalian bisa coba modifikasi juga ya tentang berkaitan dengan dominasi diagonalnya seperti apa ya. Nanti kalian coba analisis ya. Baik, itu ya untuk materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ya bisa difahami walaupun ini satu arah ya. eh, Kalian mendengarkan, tapi mudah-mudahan ya dengan adanya video ini membantu dan supaya pertemuan kita yang keenam ini tidak hilang ya karena eh, sebentar lagi ya setelah pertemuan ketujuh kita ada UTS ya. Bapak mohon maaf ya tidak bisa menjalankan pertemuan secara luring ya. Baik itu ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas eh, kesediaannya menonton video ini ya. Bisa diulang-ulang untuk memudahkan kalian memahami materi yang diberikan. Bapak tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.